Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu lagi bersama saya Mas Bagus Satria Wibowo dari kelas di 3.07A NIM 1920103. Di sini saya akan membawakan mata kuliah Elektronika Komunikasi. Oke, untuk kali ini Elektronika Komunikasi membahas tentang yang pertama ada AM DSP, yang kedua indeks modulasi, yang ketiga AM DSP supersede carrier, dan AM single sideband. Oke, kita langsung saja ke yang pertama, AM DSP. Apa itu AM DSP? AM DSP merupakan salah satu cabang dari modulasi amplitudo. Pada sinyal amplitude modulation, komponen pembawa tidak membawakan informasi dan masih memiliki sebagian besar daya. Berarti di sini dinyatakan bahwa komponen pembawa itu adalah sinyal yang belum termodulasi menjadi sinyal AM. Oke, kita lanjutkan. Jika transmisi komponen pembawa ditekan, efisiensi daya dapat ditingkatkan. Berarti komponen pembawa ditekan, efisiensi yang dapat ditingkatkan. Berarti ini adalah pada sinyal pembawa sudah terdistorsi atau sudah menjadi sinyal AM. Terus kita lanjutkan lagi. Ini menekan double sideband dengan supersede carrier DSP-ST. Modulasi sideband singkatan ganda DSP, jadi bisa dikatakan bahwa pada AM DSP sinyalnya tidak konsisten lagi dengan modulasi sinyal modulasi. Berarti pada sinyal AM nilainya tidak lagi sama dengan modulasi sinyal yang sudah termodulasi. Sinyal termodulasi dan demodulasi yang saling koheren atau terhubung umumnya diperlukan. Selain itu, pada titik-titik persimpangan nol dan sinyal modulasi. Ini menandakan bahwa selain pada titik persimpangan nolnya dari modulasi. Meskipun pemanfaatannya daya sinyal DSP ditingkatkan, bandwidth sinyal masih 2 kali bandwidth dari sinyal modulasi, dan 2 sideband atas dan bawah sepenuhnya simetris, maka semua membawa informasi yang sama dari sinyal termodulasi. Oke, lanjutkan. Ini gambar persamaan dari AM DSP. Lah, di mana pada nilai ini sinyal pembawa sinyal ini adalah sinyal awal. Terus yang tengah ini adalah sinyal setelah dikasih sinyal pembawa. Untuk yang paling terakhir ini adalah sinyal yang sudah ditambahkan sinyal pembawa, dan di tengah sini adanya distorsi atau dinamakan dengan tegangan, di mana tegangan itu tidak sama dengan antara amplitudo puncak maupun amplitudo bawah, seperti itu. Ini untuk persamaannya di sini. DSB-nya ada di sekitar sini, yaitu di bagian distorsinya. Oke, kita lanjutkan. Ini untuk persamaannya seperti ini. Berarti MT A cos omega MT, di mana omega MT sebesar 2 pi F mikro MT SM. SMT adalah sinyal informasi dari user. SCT cos C cos omega CT, di mana omega CT 2pi FC T SCT adalah sinyal carrier dari modulator dengan menggunakan amplitude modulation, maka dikatakan akan memvariasikan amplitudo dari sinyal SCT yaitu dengan menggunakan sinyal informasi MT. AC MT SCT A cos omega MT cos omega CT, seperti itu. Yang kedua adalah AM SSBST.
di mana pada AMS BSD kita perlu mengetahui bentuk umumnya yaitu SSB. SSB yaitu adalah bagian dari DSB dengan salah satu tidak terlalu penting, sideband dihapus. Berarti pada SSBSD itu DSB kita sidebandnya dihapus terlebih dahulu karena tidak diperlukan. Karena semua daya dimasukkan ke dalam sideband tunggal dan kebutuhan bandwidth dikurangi setengahnya, yang memiliki manfaat SNR tentu saja. Namun mengingat keunggulan efisiensi ini adalah bentuk AM paling populer untuk sebagian besar komunikasi non siaran, satu-satunya penghuninya adalah pita penerbangan di mana AM membawa penuh gaya lama yang baik masih merupakan mode standar. Oke. Indeks modulasi. Apa itu indeks modulasi? Indeks modulasi adalah modulasi pada frekuensi. Modulasi frekuensi adalah proses menumbangkan sinyal informasi pada sinyal pembawa carrier sehingga frekuensi gelombang pembawa carrier berubah sesuai dengan perubahan simbang tegangan dan gelombang sinyal informasi. Jadi sinyal informasi yang dimodulasikan atau ditumbangkan pada gelombang pembawa menyebabkan perubahan frekuensi. Gelombang pembawa sesuai dengan perubahan tegangan atau simpangan sinyal informasi. Pada modulasi frekuensi, sinyal informasi mengubah-ubah frekuensi gelombang pembawa sedangkan amplitudenya konstan selama proses modulasi. Yang perlu dipahami pada indeks modulasi atau modulasi frekuensi adalah gelombang pembawa frekuensinya berubah-ubah sedangkan pada amplitudenya konstan. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Ini persamaannya ya. Untuk persamaannya ini masih sama. Seperti ini. Terus untuk indeks modulasi yaitu sama dengan MF, FD, Fs dengan Omega per FM. Oke. Saya lanjutkan. Yaitu AM DSB suppressed carrier. Apa itu AM DSB suppressed carrier? Yaitu pada sinyal AM, komponen pembawa tidak membawakan informasi. Jadi pada sinyal amplitude modulation, komponen tidak membawa sinyal informasi sama sekali dari sinyal pembawa maupun sinyal awalan. Dan masih menempati sebagian besar daya. Berarti ini sama saja masih dengan sinyal yang masih belum menjadi sinyal termodulasi. Jika transmisi komponen pembawa ditekan, efisiensi daya dapat ditingkatkan. Ini menekan pada double sideband dengan suppressed carrier DSB-ST. Jadi pada transmisi ini double sideband suppressed carrier bahwa harus adanya penekanan dan efisiensi daya pada bagian ini. Mode sideband singkatan ganda DSB kalian bukan di bawahnya. Oke, untuk modulasi AM single sideband, komunikasi radio single sideband modulation atau single sideband ditekan carrier modulation SSB-ST merupakan penyempurnaan dari modulasi amplitudo yang menggunakan kekuatan pemancar dan bandwidth lebih efisien. Modulasi amplitudo AM menghasilkan sinyal output yang memiliki 2 kali bandwidth sinyal baseband asli. Single sideband modulation menghindari penggandaan bandwidth dan daya yang terbuang pada pembawa. Pada biaya peningkatan kompleksitas perangkat dan lebih sulit untuk menerima. Pemancar radio bekerja dengan mencampur frekuensi radio RF, sinyal frekuensi tertentu, gelombang pembawa, dan sinyal yang akan disiarkan. Hasilnya adalah satu set frekuensi dengan sinyal yang kuat, puncak pada frekuensi pembawa, dan sinyal yang lebih kecil dari frekuensi pembawa ditambah frekuensi maksimum sinyal frekuensi pembawa dikurangi frekuensi maksimum sinyal.
Jadi ini pada sinyal AM. Jadi nantinya ada pada bagian tengah di sinyal AM, pada sinyal pembawa atau carrier nanti akan namanya distorsi. Oke, kita lanjutkan aja. Oke, ntar berarti keuntungan dari SSB bahwa seluruh sinyal asli dikodekan dalam salah satu setband dan tidak perlu menyiapkan seluruh sinyal campuran penerima yang cocok dapat mengambil seluruh banyak segmen atau bawah. Oke, terima kasih. Mungkin segitu saja dari saya. Saya akhiri terlebih dahulu. Sampai bertemu di course selanjutnya bersama saya Mas Bagus Satria Wibowo dari D3.07A. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.